Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai mencegah korupsi untuk masa depan bangsa Indonesia. Di sini kami beranggotakan ada saya sendiri yaitu Raina Safa Adila dengan NPM F1G 025076. Saya Zainab Risi Tarima dengan NPM F1G 025064. Dan saya Derisda Sandra dengan NPM F1G 025032. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak teman-teman sekalian untuk lebih memahami tentang korupsi, mulai dari pengertiannya, landasan hukum, dampaknya, dan bagaimana cara kita mencegahnya untuk masa depan bangsa Indonesia. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu sikat lagi. Guys, kalian ngeliat gak sih berita tadi pagi di TV? Ada pejabat yang ketangkep sama KPK. Padahal seingatku baru aja minggu lalu ada pejabat yang ketangkap karena kasus korupsi juga. Iya, aku lihat kayak nggak ada habisnya ya. Korupsi udah kayak penyakit nular aja. Kadang tuh aku pikir ya, apa susah itu negara bebas dari korupsi? Soalnya tiap hari pasti ada aja kasus baru. Terus nih, menurut kalian korupsi itu apa sih? Cuman masalah uang negara yang hilang atau apa? Nggak sesempit itu kok, Rey. Korupsi itu ada penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi, kayak misal uang, fasilitas, waktu, ataupun kesempatan. Jadi kayak ngambil sesuatu yang bukan hak kita gitu ya? Exactly. Dan lebih parahnya lagi, kadang orang itu nggak sadar mereka pernah melakukan yang namanya korupsi kecil. Hah? Korupsi kecil? Korupsi kecil apa itu, Deris? Kayak misal nitip absen, nyontek, manipulasi data organisasi, ataupun melakukan sesuatu dengan cara curang. Bener banget sih. Kadang kita tuh nganggap itu hal sepele, padahal mentalitas kayak gitu yang bikin korupsi bisa jadi dianggap normal nggak sih? Tapi deh, apa dampaknya segede itu? Kan negara juga gede. Justru karena gede itu dampaknya makin terasa. Korupsi itu bikin pembangunan terhambat, kemudian fasilitas publik rusak, sekolah anggaran yang kurang, bahkan fasilitas rumah sakit jadi nggak lengkap. Jadi karena adanya korupsi itu kita ini dirugiin ya? Iya, pajak yang seharusnya digunakan untuk kita malah digunakan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Pantesan jalan depan kampus berlubang mulu. Terus menurut kalian kenapa sih orang-orang tuh masih nekat buat ngelakuin korupsi? Ada dua alasan utama. Yang pertama itu karena keserakahan dan kesempatan. Biasanya kalau orang punya kuasa tapi nggak ada moral, peluang kecil aja pasti bakal bikin orang tergoda. Aku tambah satu, budaya permisif. Kadang tuh kalimat udah biasa tuh bahaya banget loh. Setuju. Kadang orang-orang tuh tahu kalau itu salah, tapi karena banyak yang ngelakuin, jadinya yang lain ikutan deh. Terus kita sebagai teman sebaya dan anak muda bisa ngapain? Banyak, mulai dari hal kecil aja seperti jujur, disiplin, enggak manipulasi data, serta
mengambil jalan pintas. Nilai-nilai anti korupsi itu sebenarnya sudah ada loh di kehidupan sehari-hari kita. Jadi jujur dalam hal kecil itu merupakan perilaku anti korupsi ya? Iya, korupsi besar itu biasanya lahir karena kebiasaan kecil yang dibiarkan. Dan kita harus saling jaga, saling ngingetin kalau ada yang mulai berbuat curang, bukan buat menghakimi, tapi biar gak kebablasan. Aku baru sadar. Jadi melawan korupsi itu bukan cuma tugas KPK doang ya, tapi kita para generasi muda juga punya peran yang penting dalam melawan korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini. Betul, perubahan besar itu dimulai dari generasi muda yang berani jujur seperti kita. Dan dari lingkaran kecil pertemanan aja, contohnya kalau kita bertiga bisa komit aja, itu udah langkah bagus. Yuk kita komitmen mulai dari sekarang, jangan nyontek, jangan manipulasi, jangan ikut absen. Setuju, biar hati nurani kita ini tetap bersih. Deal, mulai dari kita baru lingkungan pelan-pelan ikut berubah. Korupsi adalah tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan demi keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti suap, penggelapan dana, gratifikasi, pemerasan, hingga penyalahgunaan anggaran. Di Indonesia sendiri, korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini menegaskan bahwa siapapun yang melakukan tindakan merugikan keuangan negara dapat dikenai hukuman berat, termasuk hukuman penjara hingga denda miliaran rupiah. Baiklah, kita masuk ke tujuan dan manfaat dalam mencegah korupsi. Mencegah korupsi bukan hanya soal menaati hukum, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun masa depan bangsa kita sendiri. Dengan menekan angka korupsi, pembangunan bisa berjalan lancar, kesejahteraan masyarakat meningkat, kepercayaan publik terhadap pemerintah bertambah, serta kesempatan kerja dan pelayanan publik menjadi lebih baik bagi masyarakat. Pencegahan korupsi itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas semua warga negara. 5 langkah nyata yang dapat dilakukan bagi warga negara untuk mencegah korupsi. Yang pertama, menanamkan kejujuran sejak dini. Mulai dari hal kecil, contohnya tidak mencontek, tidak memanipulasi data, dan tidak mengambil barang yang bukan hak kita. Yang kedua, berani menolak dan melaporkan tindakan korupsi. Misalnya menolak gratifikasi, suap, ataupun uang permintaan pelicin. Yang ketiga, mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarakat dapat terlibat dalam forum warga, mengikuti informasi anggaran desa, dan memantau transparansi program pemerintah. Yang keempat, menggunakan media sosial dengan bijak, sebarkan konten-konten edukasi, hindari hoaks, dan dukung kampanye anti korupsi. Dan yang terakhir, menjadi warga yang taat aturan. Hal sederhana seperti membayar pajak dengan benar juga bagian dari kontribusi anti korupsi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi pengingat untuk teman-teman untuk selalu menjaga integritas kita. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak dari